Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayah. Rahimakumullah, pemirsa Rosyafah Channel dimanapun Anda berada. Tanggal 17 Agustus, khususnya tahun 1945, adalah merupakan tanggal yang begitu bersejarah, yang begitu bermakna bagi bangsa Indonesia. Karena pada tanggal itulah rakyat, bangsa, negara kita semuanya mencapai titik terpuncak kulminasi perlawanan terhadap penjajahan yang kurang lebih 350 tahun lamanya menjajah bangsa kita. Mulai dari bangsa Portugis, Portugal, Inggris, Belanda, Jepang. Maka Indonesia merdeka bukanlah hadiah, bukanlah pemberian dari negara lain atau dari negara penjajah. Tetapi Indonesia merdeka merupakan hasil perjuangan panjang para pendahulu kita yang rela mengorbankan harta benda, bahkan jiwa dan raganya. Para pejuang atau pahlawan kusuma bangsa adalah orang-orang yang memiliki nilai-nilai religius yang begitu tinggi. Sesuai dengan agamanya masing-masing, mereka para pejuang adalah orang yang memiliki karakter iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang begitu luar biasa. Oleh karena itulah, para pendahulu kita sepakat, kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bukan saja hasil ikhtiar perjuangan yang panjang, tetapi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sebagaimana firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Bahwa kemerdekaan ini salah satunya di antaranya, di samping sebagai hasil daripada perjuangan perlawanan terhadap penjajah, adalah karena kita meyakini atas berkat rahmat Allah. Oleh karena ini kita patut dan semestinya mensyukuri nikmat kemerdekaan, karena nikmat kemerdekaan adalah nikmat yang begitu besar, yang begitu mulia bagi bangsa Indonesia. Bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan itu? Yang pertama tentunya dengan lisannya kita mengucapkan Alhamdulillah. Selalu membasahi lisan kita, lidah kita, bertahmid kepada Allah, memuji Allah, mengucapkan kalimat syukur, mengucapkan kalimat hamdalah, bahwa Indonesia diberikan kemerdekaan, diberikan anugerah, diberikan rahmat, hingga kita bebas merdeka menentukan langkah hidupnya sebagai bangsa yang merdeka, yang terbebas dari belenggu penjajah manapun. Yang kedua, mestinya kita meyakini dalam hati bahwa kemerdekaan itu tidaklah semata-mata hasil ikhtiar semata, tetapi meyakini dalam hati bahwa kemerdekaan itu adalah nikmat dari Allah. Maka harus kita syukurinya dengan sebaik-baiknya. Hingga cara mensyukurinya yang ketiga adalah dengan menggunakan nikmat kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, hendaklah kita selalu ingat akan pesan founding father, proklamator kita, Jas Merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah mencatat kenapa para penjajah bisa masuk ke Indonesia. Ketika Portugis kala itu datang ke Batavia atau ke Jakarta, Batavia kala itu memiliki kedudukan yang strategis yang kuat, tidak tergoyahkan oleh penjajah yang masuk. Maka penjajah itu bergeser ke sebelah timur, sampai akhirnya sampai ke wilayah Ternate, Tidore, dan seterusnya sampai penjajah-penjajah lain mengikuti, berdatangan silih berganti ke tanah air ini. Maka dengan sejarah kita diajarkan, jangan sampai kita mau diadu domba.
terpecah belah oleh isu hoak, oleh isu fitnah yang akan melemahkan kita, yang membuat kita menjadi pecah, tercerai-berai. Ingat pesan para pendahulu kita, perpecahan akan membuat kita lengah, kelengahan akan membuat kita kalah, dan kekalahan akan membuat kita hancur, dan kehancuran akan membuat hidup kita menjadi menderita. Yang kedua, kita mensyukuri nikmat kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Kita jangan melupakan jasa-jasa para pejuang kusuma bangsa, para pendahulu-pendahulu kita semua, mereka yang telah mengorbankan jiwa raganya. Maka setiap kita memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mestinya kita mendoakan mereka. Sebagai orang yang beragama, kita diajarkan untuk mendoakan arwah-arwah para leluhur, para pahlawan yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan jasa pengorbanan mereka diterima di sisi Allah sebagai amal syuhada yang memiliki balasan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan pula, mudah-mudahan kita yang mewarisi kemerdekaan itu bisa menggunakan nikmat kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Dengan kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, yang ketiga adalah dengan kita mengisi kemerdekaan itu, dengan kita melakukan sesuatu dengan semboyan do the best, berbuat, bekerja yang terbaik sesuai dengan bidang fungsi tanggung jawab kita masing-masing, sesuai dengan profesi kita yang jelas berbeda dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Marilah dengan perbedaan profesi yang ada itu, kita berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Dan kita yakini, apapun yang kita lakukan, ketika kita niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tanamkan dalam diri kita untuk selalu berbuat yang terbaik, dilandasi dengan nilai-nilai keikhlasan, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi perhatian, tanamkan dalam diri kita, kalau kita tidak mampu berbagi, maka jangan sampai kita mengurangi. Kalau kita tidak mampu untuk memberi, maka jangan sampai kita mengambil hak orang lain, mengambil yang bukan haknya. Kalau kita tidak mampu untuk merawat, maka jangan sampai kita merusak peninggalan-peninggalan sejarah, peninggalan para pahlawan kusuma bangsa. Karena pada hakikatnya, apa yang kita nikmati sekarang ini, apa yang kita nikmati hari ini adalah peninggalan, hasil pengorbanan, perjuangan para pahlawan kusuma bangsa. Setiap kali momen peringatan dan perayaan 17 Agustus, mari kita lihat kondisi masyarakat sekitar kita, sekaligus kita jadikan sebagai renungan siapa sebenarnya yang dewasa ini selalu berjuang, mau berkorban untuk mengisi kemerdekaan. Kitakah, merekakah, atau andakah? Kita lihat para petani-petani kecil, para buruh-buruh kecil yang mereka dengan ikhlas sukarela, patungan, mengeluarkan sebagian uang yang ia miliki untuk menghias kampung-kampung halamannya, untuk menghias rumah-rumahnya dengan menggunakan uang pribadinya, hasil jerih payahnya demi ikut meramaikan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari mensyukuri nikmat kemerdekaan agar kita lebih bijak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tempatmu. Indonesia, tempat